Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samsia, NIM 1090100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana, yaitu percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana atau pogging merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun kejahatan itu tidak terselesaikan secara sempurna, tetapi secara subjektif. Orang telah mempunyai niat jahat untuk melakukan kejahatan yang telah memulai melaksanakannya, dan secara objektif perbuatan orang itu telah membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu juga, percobaan terhadap kejahatan perlu dipidana agar niat orang yang tidak berkembang lebih jauh dengan mewujudkan sedemikian rupa ke dalam pelaksanaan. Menurut John Kearse, tujuannya adalah untuk memberantas kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan yang diancam pidana. Syarat suatu tindakan pidana berbentuk percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya niat atau voornemen. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan begin van uitvoering. Yang ketiga, pelaksanaan tidak sesuai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, yaitu penyertaan, adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan atau deelneming atau complicity terjadi apabila ada tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai peranan yang sama atau berbeda. Dalam KUHP, penyertaan diatur dalam pasal 55 sampai dengan 60 dengan dua golongan besar, yaitu pembuat atau dader dan pembantu atau medepleger. Pelaku atau pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau yang dipandang bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana. Kedudukan pelaku atau pleger ini janggal karena penyertaan merupakan pelaku jamak. Pembahasan yang selanjutnya yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, namun kasusnya dilakukan oleh satu orang yang sama. Dalam hal ini, gabungan tindak pidana merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang namun dengan hari yang berbeda. Singkatnya, kasus ini juga dicantumkan dalam pasal 65 KUHP yang mengatur mengenai gabungan tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yakni apabila seorang yang tersangka terkena kasus pidana itu melakukan pengulangan pidana, yakni melakukan suatu pidana lagi. Yakni yang pertama, seorang yang melakukan tindak pidana kemudian oleh hakim sudah dijatuhi vonis hukuman, kemudian setelah itu ia melakukan pidana lagi, maka itu dinamakan dengan pengulangan tindak pidana. Dalam istilah lain, pengulangan tindak pidana juga bisa disebut dengan residive. Dalam pengulangan kasus tindak pidana ini ada beberapa syarat yang ditimbulkan dari masing-masing pidana yang dilakukan. Yang pertama adalah kejahatan yang dilakukan itu harus sama dengan kejahatan yang sebelumnya. Yang kedua, dalam kejahatan yang pertama dan kejahatan yang kedua itu dari kejahatan yang pertama itu sudah harus
disidangkan terlebih dahulu dan dipidanakan terlebih dahulu oleh majelis hakim. Kemudian yang ketiga adalah si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya. Dan dalam pemidanaan kasus ini harus pidana dengan kurungan. Syarat yang lain yakni ketika melakukan pengulangan pidana ini, salah satunya adalah harus jangka waktu pidana pertama dan pidana yang kedua itu harus tidak lebih dari 5 tahun atau belum lewat dari 5 tahun. Kemudian juga belum ada masa daluarsa dalam pidana tersebut. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang dapat dibaca di makalah yang sangat terperinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.